Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Melianti, peserta Latsar CPNS Angkatan 33 kelompok 4 dengan NDH 34. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas individu 2A agenda 1 yang sudah saya kerjakan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, akan saya mulai dengan memaparkan outline pembahasan kita kali ini. Yang pertama, identifikasi isu. Kedua, analisis isu dengan metode APKL. Ketiga, analisis isu dengan metode USG. Keempat, diagram fishbone. Kelima, pemecahan isu dengan SWOT. Dan terakhir, rekomendasi alternatif pemecahan isu. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu isu-isu yang sedang berkembang di tempat saya bekerja, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bina Marga. Yaitu yang pertama, kurangnya optimalisasi penyimpanan berkas-berkas kontrak paket pekerjaan secara digital tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Dua, kurangnya referensi harga survei bahan dan material untuk merencanakan anggaran biaya. Ketiga, banyaknya ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang belum bisa tertangani karena hambatan kekurangan alokasi dana. Yang keempat, kurangnya optimalisasi pelaporan data penggunaan anggaran dengan kemajuan fisik paket pekerjaan tiap bulannya. Dan yang kelima, kurangnya ketersediaan kumpulan data-data yang terorganisir mengenai kerusakan jalan dan jembatan. Dari kelima isu yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menganalisis atau menemukan isu prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu menggunakan metode APKL dan USG. Pada metode APKL, huruf A mewakilkan aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Huruf P mewakilkan problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Huruf K yaitu isu yang diangkat langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Huruf L mewakilkan layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Pada metode USG, huruf U mewakilkan urgensi yang menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut. Huruf S mewakilkan seriousness, yaitu tingkat seberapa serius isu tersebut. Dan huruf G mewakilkan tingkat besar kemungkinan isu tersebut menjadi semakin buruk apabila dibiarkan. Penilaian kualitas isu pada metode USG dan APKL dilakukan dengan menentukan skala nilai. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Angka 5 diartikan sangat kuat pengaruhnya, angka 4 kuat pengaruhnya, angka 3 sedang pengaruhnya, angka 2 kurang pengaruhnya, dan untuk angka 1 sangat kurang pengaruhnya. Dari kelima isu yang berkembang di tempat saya bekerja, saya akan memberikan nilai-nilai pada 5 isu tersebut menggunakan metode APKL sehingga didapat 3 isu dengan total nilai tertinggi. Dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan metode USG. Dari ketiga isu tersebut dengan total nilai tertinggi dapat disimpulkan hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik USG dan APKL yang sudah dipakai, yaitu isu kurangnya optimalisasi pelaporan data penggunaan anggaran dengan kemajuan fisik paket pekerjaan tiap bulannya akan diselesaikan terlebih dahulu. Setelah didapat isu prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu, saya akan menganalisis akar masalah pada isu tersebut menggunakan fishbone. Ada faktor dari main, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang belum optimal menggunakan platform digital. Faktor material, yaitu belum optimalnya penggunaan media pengolahan data secara digital. Faktor mesin, belum tersedianya sistem pencatatan yang terorganisir secara digital setiap paket pekerjaan. Dan faktor metode, yaitu pelaporan data penggunaan anggaran dengan kemajuan fisik masih menggunakan cara manual.
Setelah dianalisis akar masalah menggunakan fishbone, dapat ditemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Huruf S untuk strength atau kekuatan, huruf W untuk weakness atau kelemahan, huruf O untuk opportunities atau peluang, dan huruf T untuk threats atau ancaman. Kekuatan dari pemecahan isu ini yaitu adanya dukungan dari kepala bidang untuk menggunakan sistem kumpulan data berbasis formula digital, sistem data laporan penggunaan anggaran dengan kemajuan fisik berbasis formula digital bisa diakses dimanapun dan kapanpun, mempercepat pembuatan laporan untuk kepala dinas dan penginputan laporan pada aplikasi iMonef daerah. Adapun kelemahan yang dimiliki dalam pemecahan isu ini yaitu data bisa diubah jika sistem tidak dikunci, dan terjadi kerusakan data terhadap laporan yang telah dibuat formula digitalnya, dan tidak semua orang dapat mengubah sistem formula digital tersebut karena memiliki pengaruh dalam tatanan sistem tersebut. Pemecahan isu ini memiliki peluang dapat dikembangkan menjadi sistem laporan terakumulasi tiap bulanan hingga tahunan. Perkembangan teknologi yang berubah secara cepat akan membuat sistem formula digital terus diperbaharui menjadi lebih baik lagi, dan data berbasis formula digital dapat dikembangkan menjadi aplikasi dua arah. Namun, tentunya tetap ada ancaman dalam pemecahan isu ini, yaitu hilangnya akumulasi dari formula digital akibat adanya perubahan yang tidak diinginkan, penyalahgunaan jaringan atau hacker, dan rawannya formula berubah akibat kelalaian. Setelah menggunakan metode SWOT untuk alternatif pemecahan masalah, kita bisa mendapatkan alternatif pemecahan isu berupa merancang sistem kumpulan data berbasis digital dengan formula untuk akumulasi tertentu, dengan tahapan setiap penyelesaiannya yaitu merancang sistem kumpulan data berbasis digital dengan formula untuk akumulasi tertentu, sosialisasi penerapan kepada bidang bina marga dan konsultan pengawas, dan diterapkan pada bidang bina marga. Adapun hal yang diharapkan dari alternatif pemecahan isu ini yaitu sistem kumpulan data berbasis digital dengan formula untuk akumulasi tertentu dapat digunakan secara efektif untuk pelaporan data penggunaan anggaran dengan kemajuan fisik paket pekerjaan tiap bulannya, sehingga data yang dibutuhkan dapat digunakan dengan cepat dan tepat. Dan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan alternatif pemecahan isu ini yaitu aparatur sipil negara di bidang bina marga. Demikianlah terkait penjelasan tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.